Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran daring, pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pagi hari ini Bapak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak Bapak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat, sampai saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi Bapak harapkan mari kita patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kalau ingin keluar rumah tetap menggunakan masker. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari wabah yang sampai saat ini belum henti dan belum hilang dari daerah kita. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Rabu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian mid semester. Alhamdulillah, anak Bapak dari kelas 2 B, C, D dan kelas A, terutama kelas C dan D, alhamdulillah yang tidak mencapai KKM cuma 1 orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diremedi sehingga nilainya mencukupi batas KKM. Baik Bapak semuanya, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk pada pembelajaran yang keempat tentang perilaku terpuji. Apa yang dikatakan perilaku? Perilaku itu adalah sikap. Perilaku itu adalah perbuatan. Perilaku itu adalah tabiat atau tata krama. Terpuji, apa yang dikatakan terpuji? Terpuji itu sesuatu yang dianggap baik secara umum. Makna lain dari terpuji baik, mahmudah, karimah. Itu sama artinya. Walaupun pemakaian katanya yang berbeda, tapi wujud dan tujuannya adalah sama. Jadi perilaku terpuji adalah perilaku yang baik dan disukai oleh orang banyak, tentunya juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada semester 1 ini akhlak terpuji yang akan kita pelajari ada 2 macam. Yang pertama kerjasama, yang kedua adalah tolong menolong. Untuk hari ini kita pelajari terlebih dahulu tentang kerjasama. Apa yang dikatakan dengan kerjasama? Kita lihat ada kerja, ada sama. Kerja artinya melakukan sesuatu, sedangkan sama, karena ada kalimat sama di sana, tentu ada yang disetarakan atau yang disejarkan. Apa yang disejarkan? Kerja secara sama atau bekerja secara bersama-sama. Intinya adalah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan kerjasama. Kalau 1 orang belumlah mencukupi syarat sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan secara kerjasama. Bapak ulang lagi, kerjasama adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Minimal ada 2 orang pelakunya. Nah Bapak semuanya, kerjasama ini ada yang dilakukan secara baik, ada yang dilakukan dalam hal perbuatan yang buruk. Mana yang lebih diutamakan dan mana yang diperintahkan? Kita disuruh melakukan kerjasama dalam hal yang baik. Kita tidak boleh melakukan kerjasama dalam hal yang buruk atau negatif, atau merugikan orang lain. Dan memang kerjasama juga, tapi kerjasamanya dilarang. Contoh kerjasama yang baik seperti piket di kelas, itu harus kerjasama. Piket itu 1 orang atau lebih dari 1 orang, tergantung jumlah kelasnya. Kalau dalam kelasnya ada 20 atau 24, dalam seminggu atau sepekan kita sekolah 6 hari. 24 dibagi 6 ada 4 hari. Jadi 1 hari 4 orang. Berarti dalam 1 hari ada yang piket
sebanyak 4 orang. Intinya adalah melakukan kerjasama. Ada yang bersihkan lantai, ada yang bersihkan kaca, ada yang menyapu, ada yang menyiram bunga. Itu namanya kerjasama dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Kelas menjadi bersih dan indah. Anak bapak semuanya, Rasulullah juga mencontohkan bentuk kerjasama. Ketika membangun masjid, bisakah kita membangun masjid sendirian? Tidak bisa. Tidak bisa kita membangun masjid sendirian. Jangankan membangun masjid, pakaian yang kita pakai ini saja, butuh tidak kita kerjasama? Butuhlah kerjasama. Tidak ada orang yang mulai dari kapas langsung selesai jadi pakaian dia sendiri yang kerjakan. Belum ada sejarahnya lagi. Kalaupun ada, tapi jarang orang yang bisa melakukan. Kita runut lagi dari pakaian. Pakaian berasal dari kain. Kain berasal dari benang. Benang berasal dari kapas. Kapas diciptakan oleh Allah, diolah. Dari kapas diolah menjadi benang. Ada orang yang mengerjakannya, bukan kita. Dari benang ada orang yang memintanya menjadi kain. Ada pula orang yang mengerjakan dari kain, ada pula tukang jahit. Dipotong, dibentuklah pola bagaimana yang kita inginkan. Barulah dia menjadi sebuah pakaian yang kita senangi, yang kita sukai model dan bentuknya. Jadi butuh kerjasama. Tidak ada pekerjaan yang sempurna dengan melakukannya dari awal sampai akhir sendiri. Jarang orang yang mampu melakukan hal yang demikian dengan sendirinya. Bahkan karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, tidak mampu hidup secara sendiri. Zon politikon namanya. Manusia adalah makhluk bersosial. Manusia tidak mampu hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain. Untuk makan saja kita butuh orang lain. Nak bapak makan nasi. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi siapa yang menanam? Petani. Butuh kita dengan petani. Butuh dengan pedagang. Butuh dengan orang tua atau mama yang masak. Baru kamu bisa makan. Jadi kita membutuhkan kerjasama. Baik. Adapun bentuk kerjasama yang terkecil adalah kerjasama dalam keluarga. Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak. Ini keluarga yang susunannya terkecil. Ada ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi, tante, dan lain sebagainya. Tapi keluarga yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Apa tugas ayah? Ayah tugasnya mencari nafkah, cari uang, bekerja, pergi pagi, pulang sore, bahkan ada yang sampai malam bekerja. Tujuannya apa? Melakukan kerjasama dalam keluarga. Nah, sesudah dapat uang diserahkan pada siapa? Pada ibu, mama. Untuk apa? Beli beras, beli pakaian. Apalagi? Ini kebutuhan harian kamu. Ini kebutuhan belajar. Kerjasama. Terus anak apa fungsinya? Anak membantu orang tua. Anak belajar dengan giat. Rajin beribadah. Harus ada kerjasama. Ketika orang tua membutuhkan pertolongan, bantu. Tidak boleh kita malas, tidak boleh kita membantah. Wajib kita melaksanakan yang diperintahkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, kerjasama di masyarakat. Apa yang dikatakan masyarakat? Sekelompok manusia yang hidup berdampingan satu dengan yang lain. Ini namanya masyarakat. Ada yang terdiri dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, sampai menjadi sebuah negara. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya RT, RW, hidup bertetangga. Untuk membentuk suatu lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, tentu butuh kerjasama. Untuk menjaga keamanan, apa bentuk kerjasamanya? Kita adakan ronda. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, apa bentuk kerjasamanya? Kita gotong royong, membersihkan selokan, membersihkan jalan, dan lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga ada kerjasama di sekolah.
Apa bentuk kerjasama di sekolah? Tadi di awal sudah Bapak jelaskan, ada piket kelas. Nah, ini di sekolah. Kemudian menjaga keamanan di sekolah. Menjaga keamanan dalam ruangan kelas ketika belajar. Kalau tidak ada kerjasama, proses pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Guru menerangkan, muridnya ribut. Guru menerangkan, muridnya berkelahi, tidak jadi terlaksana kegiatan pembelajaran. Atau murid-murid sudah menunggu di dalam kelas, gurunya tidak datang, tidak juga terlaksana karena kerjasama belum ada. Jadi apapun perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang membutuhkan kerjasama. Ingat anak Bapak, kerjasama yang dibolehkan, yang dianjurkan adalah kerjasama dalam hal yang baik, dan kita dilarang melakukan kerjasama dalam hal yang buruk. Contoh dalam kelas lagi, menolong teman menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru ketika UH. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu dilarang. Itu curang namanya. Tidak jujur. Berbohong. Sama artinya. Jadi lakukanlah kerjasama dalam hal yang baik, yang disenangi oleh orang banyak, tentunya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan tentang kerjasama. Mudah-mudahan Bapak dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.